Evika. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Jadi pagi ini kita mau sapa-sapaan sama teman-teman Evika nih. Bener banget Kak, jadi kita bakal bincang-bincang santai sama dua narasumber keren kita. Aduh, siapa tuh? Tapi sebelum kita memperkenalkan narasumber keren kita nih, baiknya kita memperkenalkan diri dulu gak sih? Bener banget Kak Amel. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Sundawa. Nama saya Amel. Jadi kita bakal nemenin kalian selama 30 menit ke depan. Bener. Jadi narasumber kita pada pagi hari ini ada Bapak Dr. Insinyur Pujono SSI Mkom IPM Asian Eng selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Selamat pagi Bapak. Pagi ya Mas. Dan juga ada Bu Gustina Alfa Trisna Pradika, Mkom selaku Koordinator Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Komputer. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Gimana kabarnya Bapak Ibu pagi ini? Adem. Berhasil. Iya. Iya. Cuman ini pagi-pagi udah sarapan. Iya. Terus kayaknya pagi ini juga cerah gitu ya. Bener Kak banget Sunda. Kak Amel. Oke, tapi sebelum kita memulai podcast kita pada pagi hari ini, sepertinya ada beberapa teman kita tuh yang masih belum paham mengenai TTS tuh kayak gimana nih. Bisa minta tolong jelasin nggak ya Kak Sundawa? Oke Kak Amel, jadi TTS itu merupakan singkatan dari Tanya-Tanya Suya yang merupakan program baru dari DPM Evika sebagai wadah buat teman-teman mahasiswa supaya lebih terbuka untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak fakultas. Betul banget tuh. Jadi lewat kegiatan ini harapannya mahasiswa tuh bisa lebih berani buat nyampein pendapat, kritik, ataupun saran yang bisa membangun demi lingkungan fakultas yang lebih baik dan juga nyaman gitu. Iya Kak Amel, karena kita lebih ingin teman-teman lebih dekat tetapi dengan konsep yang lebih santai dan pastinya asik. Oh ya teman-teman, Betul. nanti sebelum sesi podcast ini berakhir ada sesi Q&A. Jadi teman-teman bisa menonton live siaran kita di Instagram DPM Evika. Oke, betul. Jadi kita udah masuk ke sesi diskusi nih ya. Yang pertama dulu nih untuk Bu Nina. Menurut Ibu sendiri, kayak seberapa penting sih sebuah peran organisasi kemahasiswaan dalam membantu komunikasi antara mahasiswa dan juga pihak fakultas? Gimana nih, Bu? Ya, makasih pertanyaannya. Iya. Maaf lagi serak Iya. banget. Iya, Bu. Semoga kedenger ya di sana. Pasti kedengar. Ya. Jadi organisasi yang kita tahu mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan kadang kalau mau menyampaikan aspirasi ke dosen langsung, ke dekan itu kan agak ada jarak ya, teman-teman. Agak nggak berani nanti dimarahin nggak ya kayak gitu. Lebih nyaman kalau mahasiswa ngobrol sama mahasiswa. Betul. Nah, itulah fungsinya organisasi baik dari DPM, BEM juga dari ormawa-ormawa keprodian. Jadi akan lebih enak, akan lebih keluar semua unek-uneknya kalau ngobrol duduk sebagai teman gitu. Nah, nanti dari cerita-cerita itu yang bisa disampaikan ke kami untuk ditindaklanjuti dari sisi birokrasinya seperti apa, institusi akan menyampaikan seperti apa kayak gitu. Jadi tuh tapi terkadang tuh ada beberapa mahasiswa tuh yang meskipun kita kan juga punya temen gitu ya, cuman kadang Masa tuh agak masih takut enggan gitu. ya. Kadang kayak ada yang bilang, tapi nanti bocor datanya, Iya, datanya. gini-gini. Nanti nama saya kesebar gitu. Iya, kayak Nah, gitu. itu. Gimana tuh, Bu? Itu DPM nih punya program ya namanya Suya, benar kan ya? Iya, betul. Punya Suya itu yang saya tahu Suya itu anonimus bentuknya. Betul, Ya kan? Iya Ibu. Nah, itu juga siapa yang mengirim itu benar-benar rahasianya dari DPM, dipegang DPM. Di saya pun menerima draft hasil laporan aspirasi itu sudah tidak ada namanya, teman-teman. Jadi aman ya kalau mau menyampaikan aspirasi. Jadi benar-benar betul. dijamin aman ya Iya, teman-teman. Jadi tuh bisa dijamin bahwa bentuk dari datanya tuh udah tidak bernama. Jadi Iya, cuma aman. akan menyampaikan aspirasi aja. Betul. Terus. Saja untuk Pak Puji Bapak, untuk mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi supaya komunikasi bisa berjalan dengan baik dan efektif. Gimana sih Bapak supaya mahasiswa ini dapat menyampaikan komunikasinya kepada pihak fakultas dengan baik dan efektif? Iya, ya salah satunya kayak gini ya. Iya. Oh iya. Iya, Melakukan podcast ini. iya podcast ini kan baru ini toh. Iya, baru pertama kali, Pak. Ya bagus, nanti ruangannya bikin lagi yang bagus. Siap. Siap. Ada kopinya, ada apa. Iya, Bapak. Iya. Ya toh? Iya. Itu satu itu lewat kayak gini itu yang tadi disampaikan Mbak Nina tadi kan tidak usah informal. Kadang-kadang informal itu justru tajam. Iya. Itu satu gitu ya. Jadi menurut saya mahasiswa dengan dosen atau misalkan dengan dekanat itu bukan hal yang
terus berjenjang, ono gap Gap, gitu, iya. enggak. Kalau saya sih biasa aja, misal ngobrol gini, apa Mel, apa gitu kan, kira-kira gitu. Iya, Yang iya. penting di situ, kan kita di akademik ya, di mahasiswa, di ilmiah. Jadi ketika menyampaikan itu ya ada datanya tadi. Ada Gitu. buktinya langsung gitu ya Pak? Iya, Nggak cuma evidence data iya. gitu kan, ada datanya Iya. ini, kemudian apa nanti ada transparasi ya, itu diproses enggak gitu ya. Iya. Jojo ada data sampaikan tapi enggak diproses, Proses. ada tindak lanjutnya kan kira-kira gitu. Iya. Dan yang saya kira dengan data tadi yang disampaikan itu kan bukan hal kemudian apa ya istilahnya mengkritik dengan kritik toh tapi Iya, tidak sebetulnya tidak ada. kritik itu bagian dari pertumbuhan atau untuk pengembangan. Jadi tidak mungkin satu organisasi itu apa, bebas dari kritik. Artinya bahkan bisa autokritik juga gitu Iya, ya betul, untuk pengembangan tidak hanya fakultas gitu ya, mahasiswa pun juga sama. Itu saya kira bagus ya, artinya Iya. ada dua arah gitu ya, Iya, betul, tidak betul. satu arah toh dari dekanat ke Mahasiswa. mahasiswa atau sebaliknya mahasiswa ke ini. Menurut saya gitu ya. Saya kira hal yang bagus, apalagi sekarang teknologi media itu kan banyak ya. Iya, Bapak. betul, betul. Dan saya seneng itu kalau ini mungkin ngobrolnya tidak harus di tempat ini ya, bisa juga di Lewat Zoom juga Bu, bisa ya Pak ya? kita nak zoom ya. Lesehan gitu ya, Pak. Gitu, Kan coffee jadi shop. bentuk-bentuknya terus sama mahasiswa yang ngobrol-ngobrol biasa Iya. tidak harus apa resmi atau yes itu yang penting kan konten tadi kaitannya dengan problemnya apa problemnya apa terus nanti tindak lanjutnya seperti apa jangan sampai problem itu terus disampaikan tidak ada pernah tindak lanjutnya itu kan tidak bagus juga kira-kira gitu Mas. Iya, iya. Jadinya harus ada pengawalan dari penyampaian aspirasi tersebut ya iya Pak? lah itu tadi progresnya Iya, itu harus jelas gitu kan ini progresnya kapan ini selesainya terus janjane yang menanggung jawab siapa itu ya, misalnya dari sisi sarpras misalkan ya Iya. ini siapa pihak fakultas oh dari sisi misalkan akademik ini siapa dari sisi misalkan layanan ini siapa gitu saya kira teman-teman apa DPM ya DPM. itu jauh lebih kalau DPM kan ada itu ya kemarin saya monitoring itu ya, Iya, ya Bu. bagian monet gitu. Saya kira itu bagian dari organisasi. Jadi kalau seandainya teman-teman mahasiswa FIK ini mau menyampaikan pendapatnya nih, mungkin masih kayak ragu gitu ya Pak, langsung nyampaikan ke Pak Puji gitu, gimana Pak? Apakah harus lewat kayak datanya kayak gini Pak, gini-gini gitu, atau kayak saya ngerasa kayak opini aja gitu, boleh Pak atau enggak? Kayak apakah harus ada data Ya yang kalau saya lebih senang ada datanya Data. ya gitu. Jadi ada data itu kan jelas. Iya, Gitu. betul, Kalau betul. hanya opini bisa juga, tapi opini itu kan untuk dalam rangka untuk pengembangan Iya, opini dan seterusnya. Bisa juga. Jadi kalau saya lebih senang ada data Iya, yang ada disampaikan itu sehingga kalau datanya satu berarti besok harus dua ini jangan satu lagi gitu kan kira-kira gitu. Jadi data itu kan berkembang gitu ya, banyak. Pak? Iya. Iya. Misalkan apa tadi saya dengar apa wifi-nya lemot Iya, gitu kan iya. ya. Coba wifi-nya lemot itu di lantai berapa gitu kan. Terus Anda pernah akses kayak apa gitu kan. Mungkin Mbak Amel toh, mungkin Mbak Amel di iPhone-nya Iya. atau HP-nya Mbak Amel. HP-nya Mbak Amel gitu. Mungkin di Tapi Sundawa saya- kan enggak. Iya. Malah Iya. ada beberapa data dari mahasiswa kok ada apa keluhan seperti ini. Nah, itu kan bentuk data juga. Iya. Jadi macam-macam data itu saya kira gitu kan. Oke, oke, oke. Jadi emang harus ada datanya ya Bener Kak banget, Sundal Kak ya. Amel. Kalau Kak Sundal sendiri nih pernah mengaspirasikan apa ke Suya nih? Kebetulan aspirasi saya sudah didengar sama pihak fakultas Iya. ya. Salah Dan satunya sudah ditindaklanjuti belum? sudah Bapak. Oh, sudah. Alhamdulillah sudah kebangun juga Bapak. Oh, parkir. Lift Bapak. Oh, lift Iya. ini belum selesai tapi. Belum ya. selesai tapi Sebentar sudah Ya. terrealisasikan Bapak. Liftnya itu permintaan Sunda Bapak. Bagus itu. Terus dari awal saya masuk langsung mengisi aspirasi itu Bapak. Berarti itu untuk aspirasinya tergolong cepet gak sih Pak? Karena langsung direalisasikan kayak begitu atau emang harus menunggu beberapa aspirasi terlebih dahulu gitu Pak konsepnya? Kalau kaitannya dengan tadi ya aspirasi tadi kan lewat data tadi kan memang kita ada mekanisme ya. Jadi tidak kayak Shopee gitu kan. Iya. Kita beli sekarang besok Besok diantar. Iya, iya, Kalau betul, di fakultas itu kan ada proses aktivitas anggarannya. Itu kan anggarannya kan nanti di universitas baru nanti turun dan seterusnya sama seperti di kemahasiswaan kan juga sama. Jadi ada mekanisme itu satu ya. Nah
Kalau kita kadang-kadang yang menjadi mekanisme itu mana yang prioritas ini, itu yang istilahnya mendesak ya, Iya. itu diprioritaskan, kira-kira gitu. Jadi tidak, ya harus mahasiswa juga harus tahu juga gitu ya, misalkan oh saya pengen ini liftnya besok jadi oh Iya, enggak, oh, gitu kan, terus ada desainnya, ada macam-macam. Oh iya, betul. Jadi tergantung prioritasnya mana dulu gitu ya, Iya, Pak. saya kira. Kalau dari kira-kira dari parkiran sama lift tuh prioritasnya mana dulu, Pak? Nah menurut DPM kan dari DPM itu toh dengan ininya toh aspirasinya. Aspirasinya. Kira-kira prioritas Kebanyakan mana itu? lebih ke Kebanyakan parkiran ya ke parkiran sebenarnya sih, ya. Bapak. Kan malah itu bareng nanti. Iya. Iya, toh? Kebetulan terrealisasinya baru Iya. gitu, Pak. Langsung dijalankan dua-duanya, Pak. Iya, bisa juga paralel sama-sama prioritas. Sama-sama maksudnya prioritas. gitu. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan ketiga ya buat Bu Nina nih. Buat mahasiswa yang masih takut, ragu buat speak up, kira-kira ada pesan nggak sih Bu untuk mahasiswa tuh biar lebih berani gitu gimana Bu? Ya sebenarnya mahasiswa tuh nggak takut ya untuk speak up. Karena cuma ini aja, medianya aja yang mungkin berbeda. Banyak kok kalau misalkan saya duduk di meja batu, Iya. tapi tidak menggunakan atribut kedosenan, tidak pakai jas dosen, tidak pakai batik di hari Jumat misalkan, saya pakai kemeja kotak-kotak dan menyamar seperti Iya mahasiswa. Mahasiswa pada umumnya. misalkan, itu tuh banyak kok mahasiswa-mahasiswa tuh pada ngomel ini gini. Nah itu yang harapannya kita bisa kurangi, bukan mau membungkam, aspirasi itu tetap harus ada, cuma kita alihkan medianya dari yang cuma ngomong sesama teman, ngomong asal dan tidak ada Datanya. tujuannya, Iya. tidak ada arahnya kemana, kita arahkan nih dimasukin aja ke Suya, dilaporin aja supaya nanti ada tindak lanjutnya. Kalau kita cuma ngomel-ngomel aja sesama temen ngomel di meja batu, akan jadi omongan aja Iya kan, betul, Iya, nggak nggak ada ada realisasinya. realisasinya. cuma akan jadi angin aja, nggak ada hasilnya, nggak ada realisasinya. Tapi kalau kita arahkan ke Suya ini, itu akan sebagian besar dan kemungkinan besar akan dijawab sama fakultas. Iya. Pun juga dengan aspirasi-aspirasi yang mungkin kalau mahasiswa kan, kalau anak-anak seumur kalian kan ramah dengan sosial media ya. Iya Iya. betul. Udah nggak Misalkan asing. kalian ngalami ruangan kelasnya proyektornya miring dikit misal gitu, bukannya dilaporin ke kami yang bisa menanggulangi itu, tapi di up di sosial media misalkan gitu. Iya. Itu kan juga sesuatu yang pengennya kita ubah, kita Iya. alihkan. Sekali lagi bukan untuk membungkam ya, aspirasi akan tetap disampaikan, proyektor miring itu tetap ada, tapi akan lebih baik dan akan bisa ditanggulangi kalau kita laporkan ke pihak yang lebih mengetahui, Iya. yang bisa menjawab gitu. Betul. Kalau kita up di sosmed, dapatnya apa? Tahu belum tentu viral juga. Iya, paling komentar-komentar dari teman-teman Iya, juga betul. nggak ngerti nih gimana cara kan gimana. Jadi kayak kadang tuh emang lebih sering nemuin mahasiswa-mahasiswa yang emang ngomongnya sama temen gitu Iya, loh. bener, Jadi Kak, kayak bener. kadang Tiba-tiba langsung posting di story Iya. gitu kan. kadang tuh teman-teman saya juga kayak ini gimana tak suruh isi Suya pada gak mau Iya, gitu iya, loh. rata-rata pada takut soal data itu Iya. tadi. Padahal kita dari DPMFK juga sudah melakukan sosialisasi terus-menerus mengenai data itu bakal kita jaga banget dan akan dianonimuskan gitu, Bu. Udah meyakinkan banget tapi Iya. mereka kadang kayak males gini ntar bocor gini-gini gitu. Takutnya mereka pada gitu, Bu. Ya mungkin bisa ini ya, karena memang anonimus. Kalau misalkan DPM mendengar ada aspirasi seperti itu, tapi tidak mau menginputkan di Suya, kalian aja menginputkan, gitu bisa. Iya, betul. Kebetulan kita Asal- sering Laporannya tidak berbumbu ya, Iya. jangan ditambah, jangan dikurangi. Bahkan kita minta kepada teman-teman kita nih, Bu, yang seumpama dia mengeluh tapi kita mintanya paling buktinya mana di ruangan berapa, nanti kita sendiri kita yang ngisi. bakal ngecek dan akan melaporkan ke Suya langsung. Dan harus by bukti ya, Iya, Ibu. jangan asal aja. Jangan asal. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Puji, Bapak. Kemudian apakah sebelumnya pernah ada perubahan atau kebijakan yang lahir dari aspirasi mahasiswa? Nah, banyak toh. Banyak banget ya, Pak. Tadi saya sendiri melihat langsung Iya. perubahan itu begitu cepat, Bapak. Oke, ya. Saya nambahi tadi ya dari Mbak Ina tadi Iya, yang berkaitan dengan termasuk yaitu layanan ya. Layanan. Intinya kan di layanan kaitannya dengan apa?
akademik atau non akademik, sarpras macam-macam itu kan di layanannya. Tadi sampaikan Mbak Indah kan kalau ada apa-apa kan di fakultas kan sudah ada barcode itu. Oh iya, Iya ada kan? ininya, QR-nya. Jadi barcode ada fotonya di situ, tinggal di scan di situ, dikirim, itu nanti langsung ditindaklanjuti sama TU, sama layanan gitu. Kalau misalkan AC-nya mati gitu ya, Iya, misalkan iya, aja iya. ini langsung nanti ada teman-teman yang ini. Meskipun sekarang kan lebih bagus ya. Salah satunya itu ya, Iya. misalkan AC gitu Iya, ya. Bapak. Coba aja lihat sekarang ruangannya itu kan hampir semuanya dingin. Iya, Dingin Tidak banget, panas dingin, gitu. dingin, Karena dingin. setiap ini TO itu setiap minggu atau 2 minggu itu terus bersihin gitu. Oh, ada Terus pengecekan gitu ya, Pak? ada gitu. Jadi Sabtu biasanya kalau atau Minggu gitu. Itu satu contoh. Itu bagian dari Suya tadi gitu. Itu dari sisi sarpras ya. Nah, saya kira dari sisi yang lain akademik juga tadi ya saya nyampaikan ke Mbak Linda mungkin perlu teman-teman juga gitu ya. Mahasiswa itu mestinya jangan takut gitu. Biasa aja kita transparan ngobrol gini gitu. Karena itu menjadi kuncinya ke depan itu. Jadi kalau mahasiswa itu enggak speakingnya pinter gitu, komunikasinya pinter itu dia hanya pinter di akademik IP-nya 4,5 Iya, iya. bahkan gitu kan. Makanya, Pak. Itu Tinggi banget. itu di industri ke depan itu kadang-kadang mengatakan nol gitu. Enggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Teamworknya enggak bisa. Istilahnya soft skill ya nih. Iya, soft Kira-kira gitu. Jadi saya juga secara ini malah belum tahu nanti ini, tapi saya punya keinginan itu semua mahasiswa itu nanti wajib ikut himpunan atau kegiatan di fakultas, fakultas. di penalaran atau organisasi wajib gitu. Dan mungkin gambaran kami itu nanti kasih kredit gitu. Iya. Jadi itu menjadi portofolionya. Portofolio ketika mereka lulus itu perusahaan akan membaca portofolio itu. Oh iya, sekarang Iya. penting banget ya Pak, portofolio Iya gitu sekarang ya, Pak? itu. Jadi sekarang istilahnya bukan mahasiswa itu Yang IPK-nya 4 PG-nya gitu, Pak. lulus ya terus Iya. kerja enggak. Tidak hanya itu. Kamu itu misalkan masuk dibentuk di sini terus diuji ya di luar terus ada karya. Iya, betul, betul. Nah, karya itu berdampak itu terus secara continuity itu ditinggalkan jejaknya itu. Iya. Istilahnya dalam bahasa akademik modern gitu. Itu sebenarnya itu. Makanya nanti mahasiswa yang ini ya termasuk mbaknya ya yang bagian podcast ini Iya, Pak. saya kira kan pinter ini toh sudah pinter-pinter Iya. Iya. gitu. Ini termasuk portofolio juga ya, Pak? Iya, ya terutama nanti portofolio sesuai dengan kompetensinya Iya, ya. Mas. Ojo njur masak gitu. Itu kira-kira tadi ya. Iya, Jadi Pak. kalau menurut hemat saya itu Mas. Jadi ya banyak yang lahir itu ya dari teman-teman mahasiswa gitu. Karena menurut hemat saya itu yang memang murni. Gitu. Mahasiswa itu kan murni ya. Murni itu artinya mungkin kalau saya Mbak Nina, mungkin saya ya, saya kan Iya, iya. sudah mendekati usia-usia 60-an gitu kan. Kalau mungkin mas-mas mbaknya Mbak Amel itu kan generasi apa? Z. Z, Z, Pak. Gen Z. Gen Z. Kisano tahu Kisano. Kid zaman now. Oh, iya. Oh, iya, Pak. Kan kira-kira gitu. Jadi kan agak beda kadang-kadang kepenginnya kan cepet, kepenginnya Instan ya, gitu ya, Pak. instan Iya. gitu kan. Nah, itu harus di apa ya istilahnya ono itu rusak dan cepet jadi Iya. kan nah tadi ada mekanisme tadi jadi banyak saya kira apa ya aspirasi yang kebijakan atau aktivitas atau perbaikan layanan itu memang dari teman-teman mahasiswa itu Berarti Mbak. itu kayak apa ya, organisasi atau kemahasiswaan itu organisasi atau ormawa itu emang Berperan penting penting. banget Iya, buat untuk penyampaian penyampaian aspirasi kepada juga pihak sebagai fakultas. portofolio gitu Iya, ya, Pak? kedepannya gitu. Bahkan nggak ke depan sekarang aja juga gitu. Coba aja diamati beberapa mahasiswa yang terlibat di Ormawa ya. Ormawa kan organisasi mahasiswa ataupun di penalaran Iya, atau iya, di studi-studi grup itu ya, grup studi itu macam-macam, doskom macam-macam itu pasti akan berbeda dengan yang lain. Iya, iya. Itu coba aja nanti bisa di tracking ya ketika di industri itu seperti apa gitu. Lah itu
Soalnya tuh kemarin tuh kan saya kan juga sempat magang kan, Pak. Iya. Itu tuh udah ditanyain kayak kamu portofolio gimana, punya Portofolio. kegiatan apa di kampus gitu. Ternyata berbeda sama temen saya yang emang kayak udah after kampus pulang gitu, Iya, kayak gitu emang udah beda nah, gitu. sudah beda zamannya Iya, sekarang sudah beda betul karena betul betul. istilahnya kalau di luar di dunia kerja itu kejem. Jadi nak gue gak kuat gitu, gak kuat portofolionya, gak kuat kompetensinya itu kalah. Terlengserkan ya, Pak ya. Langsung Tergeser ya Pak? ya Ya tidak hanya mungkin aku digeser, ya toh. udah Oh, langsung kok itu? tereliminasi ya, Ya Pak ya. tereliminasi bahasanya Amal ya kan. Iya. Saya aman, Pak. Kira-kira ada kritik saran nggak sih Pak buat Suya ke depannya gimana gitu? Apakah sebelumnya ada kekurangan gini terkait Suya gitu Pak? So, ya mungkin frekuensinya ya diperbanyak. Frekuensi untuk kayak gini Iya. gitu ya. Diperbanyak itu bukan berarti terus secara resmi ya, mungkin lewat media-media tertentu dengan akademik Mbak Nina, mungkin ada apa sudah mingguan atau bulanan itu bisa ngobrol bareng. Ya kayak gini itu kan tidak berhenti di sini saya kira ya. Iya Bapak. Mungkin ada ininya juga kayak kayak gini podcast gini kasih tema aja. Jadi ada mingguan gitu tidak hanya tentang Suya ini tapi mingguannya itu tentang tematik apa, organisasi apa. Nanti yang diundang tidak harus kami ini ya. Mungkin mahasiswa enggak apa-apa, ini bagian dari tadi membangun satu soft skill ya secara umum gitu gitu. Jadi bagus itu saya kira gitu. Berarti kayak ngobrol biasa antar Iya. mahasiswa gitu aja ya Pak? Iya, enggak apa-apa, tapi ada tematiknya ya, misalnya atau ada istilahnya kalau dalam bahasa film itu ada ceritanya. Oh, Iya. ada Gitu. alurnya gitu. Alurnya nanti teman-teman FTV atau animasi atau DKV atau informatik itu coba diajak bareng gitu ya. Nanti kita mau bangun cerita apa. Oh Itu kalau iya, boleh FTV boleh. pinter boleh. itu. Terus nanti yang di situ tematiknya apa itu nanti menjadi knowledge juga bagi teman-teman yang di luar itu kaitannya oh Oh kayak kita gini ya kayak kira-kira gitu. Itu saya kira eh, mungkin kalau saya itu ya, mungkin kalau Mbak Nina beda lagi gitu ya. Mbak Nina kan lebih dekat dengan teman-teman ini ya. Itu kalau dari saya itu komunikasinya itu mungkin tidak harus secara resmi gitu ya, tapi bisa secara ya informal, misalkan ya ngobrol pas ketemu gimana gitu. Tidak harus semuanya kan bisa Iya, terwakili betul. gitu, tapi itu rutin dan konsisten. Yang penting itu sebetulnya bukan soal soal banyaknya sekian itu enggak, bukan jumlah tapi konsisten. Iya, Konsistensinya betul, benar betul, banget Pak. Kalau dari Bu Nina sendiri gimana Bu? Ada saran kritik gak Bu? Ya, mungkin kalau dari POV mahasiswa ya, mahasiswa umum reguler yang tidak di DPM, Suya ini belum cukup FYP di hari-hari mereka gitu, Iya, betul, ibaratnya. Iya sih. Nah, mungkin kalau kita tarik dari belajar dari algoritma sosial media, gimana bisa suatu hal itu bisa FYP, bisa apa namanya ya, bisa Viral. melekat Iya. ke viewer gitu tuh. Caranya dengan konsisten tadi yang disampaikan iya Pak sih, Puji ya, betul, betul. konsisten. Misalkan kalian tiap minggu itu ada konten, atau bahkan kalau TikTok itu dia mintanya tiap hari. Oh iya, 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 algoritma gitu algoritma ya. TikTok. Algoritma TikTok itu mau kalau dia akan FYP kalau dia konsisten bikin konten tiap hari. Nah, bisa nggak kalian kan ada tiap hari ada yang jaga stand kan, Iya, Ada. betul, betul. random aja, misalkan ada mahasiswa lewat, gimana hari ini eskalatornya aman Bagus nggak? ya. Jadi jangan langsung tanya aspirasimu apa. Kalau aspirasinya apa itu terlalu umum. Tembak aja misalkan, hari ini dosennya gimana? Telat masuk nggak? Misalnya kayak gitu. Hari ini parkirannya gimana? Dapat parkir nggak? Jadi aspirasi yang didapat itu bukan cuma dari orang yang input di Suya, di webnya Suya, Iya. tapi dari Secara langsung, statement ya satu kan? persatu Iya. orang itu hari ini ada kendala apa di kampus gitu. Oh, oke. Tetap perlu kalian suarakan juga bahwa dengan tidak adanya aspirasi, fakultas tuh menganggap kita fine-fine aja, semuanya goes well gitu, Iya. semuanya jalan baik-baik aja, semuanya baik-baik, sempurna lah kalau memang tidak ada aspirasi. Jadi kalau ada aspirasi baru kami tahu, oh ini ternyata ada yang gini ya, ada yang gini ya gitu. Gitu sih, harus rajin-rajin. Iya, itu ide baru sih. Nanti bisa kita praktekkan ya. Oke. Lalu sebagai pertanyaan terakhir pertanyaan penutup nih Pak, kita mau meminta pendapat dari Bu Dina dan juga Pak Puji, apakah adanya stand Suya ini
Dan promosi ke kelas-kelas tuh cukup berpengaruh dalam meningkatkan keberanian mahasiswa buat nyampein aspirasi nggak ya? Dari Pak Puji dulu deh. Dari Bu Nina dulu. Ya kalau di kelas saya semuanya udah saya semester ini ngajar 4 kelas. Iya. Semuanya udah dimasukin Suya kayaknya ya. Tapi bisa kali ya kalau nggak hanya satu kali. Misalkan Berulang kali gitu. berulang kali nggak apa-apa. Gitu kali ya. Kalau untuk stand Suya udah cukup eye catching sih ya di A3. Cukup ramai sih Bu. Iya. Banyak banget. Kita juga sering nariin orang itu, nariin mahasiswa Iya. buat Kadang-kadang dikasih event gitu. Hari apa misalkan sebulan sekali tiba-tiba di H1 meeting kok H1 di H1 pintu Oh iya masuk. Iya betul. pintu masuk itu tiba-tiba kalian heboh rame sendiri ini ada Suya gitu biar notice aja. Iya boleh itu kayak ada ide baru sih. Ide baru buat kita ya kayak. Inspirasi banget ya Bu Nina ini. Kalau dari Pak Puji Puji sendiri gimana, Pak? gimana Pak? Ya tadi saya kira yang sampaikan Mbak Nina itu saya setuju. Ini kan lebih tahu gitu ya. Kalau di kelas saya kok belum ada ya, saya belum ada yang masuk. Ya mungkin random kali ya, ya kira-kira gitu, Iya. ya kira-kira random. Tapi yang penting tadi menurut saya itu konsisten tadi, Konsisten baik Bapak. gitu ya. Jadi itu yang lebih ini menurut hemat saya itu Suya itu akan menjadi istilah punya impact gitu ya, dapat punya rekam jejak yang bisa dikenal itu kalau memang aktivitas atau yang dilakukan oleh Suya itu benar-benar memang dirasakan oleh mahasiswa dan aktivitas yang lain. Saya kira gitu. Iya Bapak. Itu istilahnya kalau dalam sekarang model pembelajaran modern itu termasuk mahasiswa itu Mbak Amel, Mas Sundawa itu ada yang namanya kapasiti ya kompetensi itu, tapi tidak berhenti di kapasiti adaptif. Adaptif itu artinya mahasiswa itu misal Amel itu tidak terus kalau tidak ada dosennya tidak belajar itu tidak, dia akan Terus belajar. belajar sendiri gitu. Karena kan media sumber belajar banyak gitu Iya, ya. betul. Terus tidak hanya berhenti di situ, ada impactnya. Impact artinya kalau misalkan Mbak Amel itu bikin karya gitu kan, entah itu karya proyek, entah itu karya tugas akhir itu berguna, bermanfaat. Dan tidak hanya berhenti di situ, continuity. Iya berlanjut Jadi, terus. berlanjut terus gitu. Itu yang itu sebenarnya graduate legacy index itu baru gitu, belum ada yang ngerti. Iya. gitu. Iya, Ini iya. insight baru Iya, banget iya, juga kita sih juga Bapak. baru denger ya Baru Pak. denger Bapak. Nah, makanya tak sampaikan juga di Suya biar Iya. tahu juga GLI gitu ya. Jadi sekarang ukurnya itu kalau mahasiswa bukan hanya dia pinter terus lulus kerja, enggak. Jadi empat tadi, Empat tadi, ya, Pak, ya. capacity, kemudian ada adaptif, ada impact, dan ada continuity. Iya betul. Itu Itu unsur dan penting sih. ya Suya bisa melakukan itu gitu kan, sehingga nanti tidak usah digembar-gemborkan dengan sendirinya. Oh, Suya akan tetap Suya. berjalan gitu ya Pak. Iya, jalan sendiri. Mahasiswa akan mengingat akan melakukan penyampaian aspirasi. Iya, itu ya, toh. fakultas. Kan panggilannya Basun gitu kan. Jawa Pak. Gitu. Kira-kira gitu, Mel. Iya Pak. Oke, kita udah dapat jawaban ya dari Iya, bener Pak banget, Puji dan juga Kak Bu Mel. Nina. Dan kita udah masuk ke sesi Q&A. Benar banget. Baik, bagi teman-teman yang sedang menonton siaran langsung di Instagram DPM FIK mungkin ada yang belum paham mengenai Suya bisa segera ditanyakan ya teman-teman. Mau YouTube. Instagram. Instagram Bapak, kita melakukan Oke, siaran Instagram, langsung ya. di Instagram. Instagram. Ini ada pertanyaan dari salah satu di Instagram kita. Halo Kak, aku punya aspirasi tapi data aku aman gak ya? Seperti yang tadi kita di awal sudah Aman. sampaikan ya Bapak ya dan Ibu, bahwa aspirasi yang teman-teman mahasiswa sampaikan kepada kita di DPM FIK pasti bakal dijamin keamanannya. Betul. Datanya tidak mungkin akan bocor teman-teman. Betul. Karena udah berbentuk anonim ketika udah kita setorkan ke pihak fakultas. Iya, tentunya kita juga melakukan filterisasi ya Kak. Betul. Jadi Oke. Ada lagi nggak? ada lagi Kak, ada satu lagi nih. Min, aku ada aspirasi nih, tambahin stop kontak dong di kelas-kelas soalnya kalau pakai laptop di kelas suka sering kehabisan baterai.
Oh. Gimana? Itu Pak, gimana Pak? Ini Gimana Pak? Itu udah dilaporin belum ke saya? Nah, iya itu teman-teman dilaporin ke saya teman-teman. Ya, tolong dilaporkan biar nanti kita bisa proses. Iya, Biar ada datanya benar gitu. banget, Kak. Atau pakai ini ya, nggak usah pakai kabel itu sih, kayak cas nggak usah pakai kabel. Wireless access. Wireless cas. Kan bagus itu ya. Bagus, Pak. Iya. Tinggal nempel aja ya Bapak. Perlu Oke. colok-colokin. Satu ya. Jadi FPK ini penuh dengan teknologi ya. Kayak hal baru semuanya ada di FPK Inovasi, gitu. teknologi. Betul. Tapi mestinya laptop itu jarang dicas ya. Kalau dicas itu bukan laptop. Cecosnya komputer ya Pak. Casnya itu lama mestinya. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi Kak. Kak, aku mau menyampaikan aspirasi di kelas masih banyak juga meja kursi yang rusak, jadi pembelajarannya kurang nyaman. Di foto aja itu. Foto langsung. Biasanya kalau tentang perbaikan kursi itu kita cepat ya. Waktu lalu itu pernah ada aspirasi yang sama terkait dengan tentang meja kursi itu. Iya. Yang kita lihat sekarang di H6 H7 kalau nggak salah ya. Kursinya udah baru semua. Oh iya. Iya, Udah yang kursi ada- baru. udah yang pakai busa. Busa. Cepet kok kan. Itu emang ada stoknya atau gimana Bu? Atau- Ya kalau masuk aspirasinya nanti diorder kan sama fakultas. Oh. Biasanya cepat kalau setelah meja kursi. Sekarang kalau perkuliahan ya. Oke, gimana tadi? Ada lagi teman-teman? Kak mau tanya, pintu samping gedung H kenapa sering ditutup ya? Kan kalau dari arah samping sering putar ke depan. Pintu yang di sebelah. Oh ya, ada gamelan. Iya, ada gamelan itu. Nah itu karena yang baru pembangunan ini lift ini kan mestinya gamelannya itu kan letaknya di Oh, di samping sebelah lift ya. Nanti kalau liftnya itu jadi dikembalikan lagi nanti kita buka di sana. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada 40 hari lagi lah ya. Ya mohon sabar ya teman-teman. Sabar ya teman-teman karena ya Ya, sabar ya Mas. iya, ini Ya. juga aspirasi kalian untuk cepat membangun lift gitu kan. Tapi juga ada notasi ya. Ya. Selanjutnya Bapak yang terakhir mengenai sistem portal parkir itu apakah hanya digunakan untuk seluruh warga Windows saja? Mengenai parkir. Itu gimana konsepnya? Ya, konsepnya parkir di Udinus, terutama warga Udinus termasuk layanan ke pajak. Jadi itu lebih rapi dan aman. Jadi, apa ya, secara security ya, dengan lebih aman. Karena ada beberapa informasi juga ada yang lembuni dan sebagainya, tidak terdeteksi. Sebenarnya kan zaman sekarang masya Allah ada CCTV itu, tapi kenyataannya Kalau itu nanti transaksi itunya pakai apa Pak? Pakai kartu apa? Kartu ATM atau pakai ada kartu lain? saya informasinya belum tahu persisnya. Kayaknya ya nanti panggil bisa pakai ATM jadi lebih bagus. Kalau yang KTM itu kan bisa juga untuk, kalau yang dosen itu, yang kartu dosen itu bisa untuk ini juga apa namanya, nabung e-money. Oh, emang. Ya terkait parkir itu kan fasilitas dari UNI ya. Iya. Jadi untuk seperti apanya sepertinya belum turun di fakultas ya Pak ya. Belum. Tunggu aja. Oh, iya, Sampai siap. Soalnya kan nggak ada di depan kan. Iya, nggak sudah ada. mencolok banget itu Itu warnanya. kayak catching banget, justru penasaran gitu. Oke, ada lagi? Oke. Jadi kita tutup untuk sesi Q&A-nya, kita masuk ke pembacaan aspirasi. Jadi seperti yang udah tadi kita singgung ya, yang ada di wifi gedung D itu kan dalam waktu udah jam sampai 40 ya. Terus untuk ini parkir sempit terutama di hari Jumat itu gimana Pak? Kan dialihin ke belakang itu kan kadang nggak muat. Ya nanti salah satunya kan sebelah lift itu kan gedung terparkir. Itu kan juga aspirasi dari mahasiswa. Itu salah satunya.
kan mesti untuk jumatan kan cuma sekarang kan sudah permanen Iya. untuk tendanya kan gitu. Nah, dia besok larinya ke sini ke gedung parkir ini. Berarti itu nggak akan copot-copot lagi Pak buat ini. Ya kecuali untuk di sukses kali ya. Iya. Kalau selama ini kayaknya itu kan semi permanen gitu. Iya. Tapi kalau nanti di sukses masa apa itu panggung Iya. ya itu gitu. Kebetulan karena ada tenda apa buat tutup. Malah Kecil betul Iya. Motor saya udah nggak panas lagi, Pak. Udah parkirnya udah panas, motornya udah panas. Iya. Joknya nggak berat-berat. Enggak. Aku gini dulu, Bu. Gitu. Nah, Oke, jadi bisa lebih fasilitasnya lebih lengkap ya Iya. sekarang ya, nggak yang cuma itu aja dan pertanyaan apa selesai itu mulai terpenuhi gitu ya sekarang. Tinggal teman-teman sabar aja. Iya. Kan direnovasi ya, teman-teman. Ada prosesnya. Prosesnya, ada pembangunan. Jadi mungkin ada beberapa tempat yang emang harus ditutup terlebih dahulu. Betul. Ya kalau kayak fasilitas-fasilitas yang lagi proses pembangunan itu semua juga dari aspirasi kalian Iya. gitu. Tapi kalau buat yang parkir tadi itu cuman ada di FIK atau bakal ada di gedung lain ya Pak ya? yang lain juga. Gedung lain juga. Iya. Oke. Benar banget. Nggak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Mm. Terima kasih buat Pak Puji dan Bu Nina yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada podcast pada pagi hari ini. Dan juga untuk seluruh teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti TTS pada pagi hari ini. Oke, semoga kegiatan ini bisa jadi ruang diskusi yang positif dan juga bikin komunikasi antara mahasiswa dan juga pihak fakultas tuh jadi lebih baik ke depannya. Benar banget Kak Amen. Oh iya, ini kita bakal ngadain proker lanjutan dari Suya, Apa itu, Kak Sarasehan. Amen? Sarasehan? Sarasehan. Jadi teman-teman di Sarasehan ini bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung dan dapat didengar langsung juga oleh dekanat dan juga Kormawa. Benar banget Kak Amen. Jadi nggak usah lewat Suya. gak usah lewat QR lagi, bisa langsung didengar dan juga dijawab langsung Dijawab gitu langsung ya. dari pihak dekanat. Dan ini itu nanti bakal ini tanggal 4 Juni minggu depan Benar banget. di H7 Auditorium. Auditorium. Oke. Kami juga mohon maaf kalau selama mandu acara ada perkataan atau sikap yang kurang berkenan. Saya Amel. Dan saya Sundawa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.